Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil a'la, ya'lamu sirra wa akhfa, khalaqa fasawwa, qaddara fahada, wa usalli wa usallim ala nabiyyil mujtaba, wa ala alihi wa sahbihi, wa man sara ala nahjihim wahtada. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah kita memasuki hari ketiga di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang mana pahala-pahala amal dilipat gandakan sampai dengan balasan yang tiada tara, yang hanya Allah yang mampu untuk membalas semua amal-amal hambanya. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin kita telah menyampaikan beberapa keutamaan tentang bulan Ramadan dan juga keutamaan orang-orang yang berpuasa. InsyaAllah hari ini dengan izin Allah kita memohon pertolongan kepada Allah untuk tetap menuntut ilmu agar senantiasa bisa beribadah kepada Allah sampai hari yang telah ditentukan olehnya. Ibadah yang agung di bulan Ramadan yaitu adalah berpuasa, dan banyak beberapa hikmah-hikmah kenapa Allah mewajibkan hambanya untuk berpuasa, sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Di sini Allah mengatakan kutiba itu diwajibkan, maka hukum puasa adalah wajib bagi orang-orang yang dibebankan kewajiban tersebut. Di antaranya yaitu adalah orang-orang mukmin yang telah balik, orang-orang mukmin yang berakal sehat, dan mereka tidak dalam keadaan sakit, tidak juga dalam keadaan bersafar, dan juga mereka bukanlah di antara termasuk wanita yang hamil atau sedang menyusui yang mereka khawatir akan memudaratkan kepada mereka atau kepada calon bayi atau kepada janin. Maka orang-orang tersebut diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan cara mereka mengganti di hari yang lain. Adapun selain mereka, maka sungguh puasa itu hukumnya wajib, tidak boleh tawar-menawar. Dan di antara hikmah, saudara-saudariku, kenapa Allah mewajibkan puasa? Bahwasanya kemarin kita telah menyinggung, puasa adalah satu ibadah yang benar-benar merupakan suatu ibadah yang benar-benar merupakan untuk melatih keikhlasan seorang hamba. Dikarenakan tidak ada orang yang tahu seseorang berpuasa atau tidak kecuali Allah dan orang tersebut. Karena bisa jadi orang bisa jadi berpura-pura berpuasa ketika di hadapan teman-temannya, di hadapan saudaranya dia mengaku berpuasa, namun tatkala sendirian dia pun makan dan minum di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Untuk itu para saudara-saudariku, sungguh puasa merupakan ibadah yang merupakan ibadah membantu seorang hamba untuk ikhlas kepada Allah, yang mana ikhlas ini merupakan ibadah yang paling agung atau yang sangat agung dalam Islam, dan ikhlas merupakan syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Jadi kalau seseorang melakukan ibadah salat, puasa, zakat, haji, sedekah, namun dia tidak ikhlas, maka ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, beruntunglah bagi mereka yang senantiasa berpuasa kepada Allah, dan semoga mereka dikaruniai ikhlas, yang mana tadi kita katakan ikhlas merupakan syarat diterimanya amal, sebagaimana firman Allah yang mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka menyembah Allah semata dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Jadi seluruh manusia kita ini diperintah oleh Allah untuk beribadah kepada Allah murni, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah dan juga beribadah kepada Allah dalam waktu yang bersamaan, atau kita melakukan ibadah kita berharap balasan dari manusia, entah berupa pujian atau sanjungan. Ini semua merupakan
tanda tidak ikhlasnya seorang hamba dalam melakukan ibadah. Dan ketahuilah, wahai saudara-saudariku, ikhlas merupakan ibadah yang sangat berat, yang sangat-sangat susah untuk dilakukan, kecuali orang-orang yang telah Allah berikan karunia. Untuk itu kita berharap kepada Allah agar senantiasa menjadikan kita adalah hamba-hamba yang ikhlas, sebagaimana Rasulullah memperbanyak doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami ini di atas agamamu, atau tetapkanlah hatiku, istiqomahkan hatiku di atas agamamu. Anas bin Malik pernah bertanya tentang ketika menjumpai Rasulullah membaca doa ini, beliau bertanya, apakah engkau mengkhawatirkan kami sementara kami telah beriman kepada engkau dan kepada apa yang datang kepada engkau, yaitu Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya hati seorang hamba itu berada di antara jari jemari Allah. Bagi siapa yang Allah kehendaki, Allah tetapkan atau istiqomahkan, maka Allah istiqomahkan. Dan bagi siapa yang Allah kehendaki hatinya akan berpaling, maka hatinya itu akan berpaling. Untuk itu perbanyak doa agar senantiasa Allah memantapkan, mengistiqomahkan kita untuk selalu berada di atas agama Allah, yaitu dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh hal yang sangat mengerikan di akhirat nanti ketika terjadi hari kiamat. Dari sekian banyak hamba Allah, dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir kali Allah ciptakan, semuanya dikumpulkan oleh Allah. Dan ternyata orang yang pertama kali Allah masukkan ke dalam neraka bukanlah seorang pezina, bukan juga seorang pencuri, bukan juga seorang pembunuh. Orang yang pertama kali Allah masukkan ke dalam neraka bukan Fir'aun, yang kezalimannya telah melampaui batas, yang dia telah pernah mengaku sebagai Tuhan, dan dia telah memaksa para rakyatnya untuk menyembah, untuk sujud kepada Fir'aun. Ternyata ada orang yang lebih, atau orang yang pertama kali Allah masukkan ke dalam neraka. Di antaranya adalah orang-orang yang terlihat dia adalah orang yang soleh. Tentang 3 orang atau 3 golongan yang pertama kali Allah celupkan ke dalam neraka, di antaranya itu adalah seseorang yang senantiasa berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah. Tidak ada tempat-tempat yang membutuhkan infak, melainkan dia berinfak, menginfakkan, mensedekahkan, mendermakan hartanya. Ketika Allah tanya dalam hadis qudsi, kenapa engkau melakukan ini? Orang tersebut menjawab, untuk mendapatkan pahala dari engkau. Namun Allah mengatakan, kadzabta, engkau telah dusta. Akan tetapi engkau melakukan ini, engkau berinfak seperti ini adalah agar dikatakan sebagai orang yang dermawan. Wa qad qil, kata Allah, dan sungguh engkau telah mendapatkan pujian tersebut atau gelar tersebut. Di dunia engkau telah disebut-sebut sebagai orang yang dermawan. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang gugur di medan jihad. Ketika Allah tanya tentang kenapa dia melakukan hal ini, orang tersebut mengatakan, diwajihik, hanya untuk engkau, untuk wajah engkau. Namun Allah mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Akan tetapi engkau melakukan ini supaya dikatakan sebagai orang yang pemberani, dan engkau pun telah mendapatkan atau telah disebut sebagai orang yang pemberani. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang mendedikasikan umurnya, yang menghabiskan waktunya. Dia belajar menuntut ilmu, kemudian setelah belajar dia pun mendakwahkan ilmunya tersebut, berdakwah kepada manusia siang dan malam. Kemudian Allah tanya, untuk apa engkau melakukan ini? Orang tersebut pun menjawab, untuk engkau, berharap pahala dari engkau maksudnya. Namun Allah mengatakan, kadzabta, engkau telah berbohong, kata Allah. Akan tetapi engkau melakukan hal tersebut supaya dikatakan sebagai orang yang alim, liyuqal alim. Wa qad qil, kata Allah, sungguh engkau telah disebut sebagai orang yang alim. Di dunia engkau disanjung-sanjung oleh manusia, dan engkau telah mendapatkan apa yang engkau inginkan tersebut. Subhanallah, kita lihat 3 orang tersebut adalah orang-orang yang soleh, orang yang sangat dermawan, orang yang gugur di medan jihad.
kemudian orang yang menghabiskan usianya untuk menuntut ilmu dan berdakwah. 3 amal tersebut merupakan amal yang sangat agung. Kita tahu keutamaan orang-orang yang gugur di medan jihad adalah surga. Namun lihatlah, namun mereka lah yang pertama kali nanti Allah masukkan ke dalam neraka, dikarenakan Allah mengetahui bahwasanya dalam hati mereka adanya keinginan lain, yaitu tidak ikhlas. Mereka mengharapkan kesenangan dunia, yaitu berupa pujian, berupa sanjungan, atau seseorang terkadang berdakwah terlihat ikhlas, bahkan mereka rela untuk tidak diberikan upah sepeser pun, namun ternyata dalam hatinya terbersit dia ingin menjadi orang yang tenar, sehingga dia pun mendapatkan pujian tersebut. Jadi disebut-sebut sebagai seorang ulama yang tenar, ulama yang pintar, ulama yang banyak mengetahui berbanyak permasalahan. Namun ternyata di akhirat 3 orang inilah yang pertama kali Allah masukkan ke dalam neraka. Untuk itu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas merupakan ibadah yang sangat agung, dan ikhlas merupakan ibadah yang sangat-sangat berat. Tidak ada orang yang bisa ikhlas kecuali orang-orang yang Allah berikan karunia ikhlas tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah agar senantiasa kita dijadikan di antara hamba-hambanya yang ikhlas beribadah hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita katakan, puasa merupakan ibadah yang menjadikan seorang hamba untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena puasa adalah ibadah yang sir, ibadah yang tersembunyi, tidak tampak, karena dia merupakan ibadah yang hanya diketahui oleh Allah kemudian oleh orang yang berpuasa tersebut. Seperti tadi kita katakan, bisa jadi seseorang menampakkan bahwasanya dia adalah orang yang berpuasa, dia bersifat lemas, menampakkan kalau dia capek, lapar, sehingga dia dikatakan sedang berpuasa. Namun bisa jadi seorang berdusta tatkala dia sendirian, dia makan dan minum di tempat di mana tidak ada orang-orang atau saudara yang melihatnya. Maka dari itu, saudara-saudariku, semangatlah untuk melakukan puasa. Yang mungkin tahun-tahun sebelumnya di antara kita ada orang-orang yang meremehkan, muhmil, yang menyia-nyiakan kesempatan. Mereka tidak berpuasa. Bahkan terkadang sebagian mereka meninggalkan puasa hanya karena alasan belum terbiasa. Tahun ini, jadikanlah puasa Anda adalah puasa yang paling berkualitas. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, yang mungkin sebagian dari kita ada yang tidak berpuasa dalam beberapa hari tanpa uzur syar'i. Maka tahun ini tekadkan untuk bisa berpuasa penuh 1 bulan penuh, sehingga nanti ketika keluar dari bulan Ramadan kita mendapatkan gelar yaitu takwa. Dan inilah tujuan kenapa Allah, atau di antara tujuan Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Allah mengatakan dalam akhir ayatnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.